Ini kan Om Mahmudin, Om Budi, anak bola ini kan kayaknya udah mulai dilirik nih ya sama PSSI sekarang ini. Nah, PSSI itu udah ideal belum sih ningkatin kembang sepak bola ini? Dalam arti transparansi pembentukan timnasnya, baik usia muda maupun seniornya. Maksudnya bagaimana nih langkah anak bola interaksi sama PSSI ya untuk sepak bola dalam negeri ini? Anton deh yang menulis itu kemarin, coba. Oh, jadi gitu dah. Nah, ini PSSI ada di mana? enggak PSSI sebenarnya ada di mana? skrip pertanyaan ini dibuat Om Anton biar dia tampil jawab nih, Bray. Ini sebenarnya Om Anton mau nanya gini sama Om Mahmudin sama Om Budi nggak enak, makanya disuruh pas ini nih Gue kesempatan. belum tahu jawabannya itu loh. Kemarin dia yang mau nulis, saya malah nungguin. Kok nggak dikirim-kirim ini mana tulisannya? Saya positif aja, oh berarti Anton udah jago nulis, nggak perlu dieditin lagi gitu kan. Tinggal baca ya. Tapi dari beberapa liputan kita sih, mereka sudah mulai dari bawah ya, dari askot-askotnya. Walaupun memang banyak pertanyaan juga kemarin ketika kita upload di salah satu grup Facebook itu seleksinya gimana? Katanya kok kami nggak dipanggil gitu kan. Jadi beberapa memang rupanya dari klub-klub anggota PSSI ya, askot atau asosiasi kabupaten yang dipanggil untuk seleksi. Nah, yang di luar klub-klub anggota PSSI mungkin sepertinya susah menembus ke situ ya. Jadi memang belum menjangkau secara luas. Kalau dari yang saya tahu, mungkin lebih detailnya Om Mahmudin ya. Bahkan beberapa waktu lalu kan sempat kita pernah liput SSB di Bogor itu, kami ingin melangkah laju cuma terbentur biaya nih untuk pendaftaran menjadi anggota klub di asosiasi kabupaten PSSI gitu. Tapi udah telepon saya kata Om Mahmudin kan gitu. Mungkin saya nggak tahu tuh tindak lanjutnya apa. Apakah orang PSSI-nya di sana dipaksa untuk menerima. Ya kalau mau jujur kan Askot sama Aspro itu kalau mau kongresnya aja ada itu kan. Aktivitasnya itu apa kita nggak tahu. Ya umpamanya ya teman-teman yang tinggal di kota-kota besar lah. Ya coba aja lihat itu kan kalau orang bikin acara bola gitu apapun lah bentuknya, apakah kepelatihan apa macam-macam gitu, itu kan logonya aja ditempelin di situ, iya kan? Itu saya mau kasih gambaran ya sampai ke bawah itu memang dia nggak, harusnya kan ujung tombaknya itu kan di asosiasi kota atau kabupaten itu kan. Tangan. Saya nggak tahu, misalnya tadi tinggal di Depok, cek aja kantor PSSI Depok. Itu kan kayak saya lihat sih kayak kantor partai, kalau mau pemilu baru rame. Iya. Iya benar. Iya. Nah maksudnya kalau serius kan, apakah masalahnya itu pendanaan mengoperasionalisasikan Askot, Askap atau provinsi itu butuh, kan pasti butuh dana kan dia kan. Apakah dananya tidak cukup dari PSSI pusatnya atau apakah kita nggak tahu ya. Tetapi kan kalau secara pandangan mata itu kan ya saya bilang itu kantornya juga kayak kantor partai, kalau udah mau pilkada tuh rame, mau pemilu lah rame, dia sama kayak begitulah. Nah kayak kemarin misalnya seleksi itu kan hampir banyak ini nanya memang seperti kata Budi tadi, tahu udah ada kan pengumumannya. Saya tidak mau bersuuzon ya, apakah tradisi lama titipan itu masih ada. Cuman biasanya sesuatu yang diam-diam, ya ada, kalau saya secara ilmu investigasi gitu, ada investigasi ya pasti ada apa-apa di situ gitu. Kalau udah diam-diam, kalau bahasa kerennya tidak transparan gitu kan. Nah ini kan repot. Padahal ini kan milik ini. Kemudian kan kesian anggota-anggota PSSI itu, misalnya kayak SSB, klub-klub itu kan
wajib berafiliasi karena satu-satunya di dunia ini kan harus dengan FIFA. FIFA cuma ngakuin PSSI kan. Iya. Kecuali lo mau bikin lapangan bolanya persegi 3 gitu, trapesium tuh boleh tuh, nggak pakai FIFA tuh, nggak pakai PSSI. Lagi lapangannya masih kotak, gawangnya 2, ada kotak 16, minus 11. Nah, ya kan? Nah maksudnya kan itu mereka juga bayar iuran Om ke Ascot itu tuh. Sekarang silakan aja masyarakat cek kegiatan Ascotnya apa. Bukan lalu semua saya bilang. Ada beberapa di Jawa Barat itu Ascotnya bagus. Ascot itu bagus. Ada kegiatan mereka tuh yang ya kalaulah hendak membantu semua ikut turut serta lah di situ gitu, kontribusinya ada gitu ya. Nah, kan itu yang apa anggotanya kayak SSB klub itu udah bayar iuran, kan ada iuran per tahunnya dia itu. Termasuk tadi daftar jadi anggota itu kan bayar. Kalau menurut saya mestinya nggak usah bayar. Orang dia nggak ada kegiatan duit itu buat apa sih? Gitu. Iya kan? Nah nanti itu kalau udah ada misalnya nih Om Anton nih bikin apa kita bikin apa pembinaan usia dini, didaftarin ke dia klaim aja itu. Saya tahu sih itu kan pasti dilaporin dia ke pusat, di pusat laporin ke FIFA kan. Karena di FIFA kan dana grassroots itu besar Mas. Ambil contoh aja itu Timur Leste itu, makanya dia lebih berkembang dari kita kan. Mungkin nanti 10 tahun lagi, sekarang aja kan dulu kan kita bisa menang 12-16-0 sama dia. Filipina itu sama. Sekarang kan udah berimbang kan kita sama dia. Iya. Iya kan? Itu udah maju. Ya, tunggu aja 5-10 tahun lagi. 5-10 tahun lagi kalau kita masih begini-gini aja, mungkin dia nanti menang. Gitu kan. Nah itu maksud saya tuh, karena kan, kenapa misalnya kayak saya bertanya sama teman-teman di Timor Leste itu. Ya mereka benar-benar itu dana grassroots FIFA itu mereka benar-benar untuk membina gitu. Ya itu yang mereka hasilkan sekarang. Yang mereka terima duitnya 5-10 tahun yang lalu, muncullah generasinya sekarang di Timor Leste. Udah bisa mengimbang Indonesia gitu, walaupun belum mengalahkan gitu. Tapi kalau mereka serius, 5-10 tahun kan di atas pasti. Kayak tadi ke timnas segala macam, prosesnya kan mesti begitu, Pak. Ya. Bagaimana dia mau tahu? Ya kan? Orang pengumumannya juga diam-diam. Ada yang tahu, ada yang enggak gitu. Yeah. Ya kan repot kan. Ya kayak kita aja lah di kantor, tahu ada ini, cuma sebagian orang tahu kan menjadi kecurigaan kan. Yeah. Tapi kalau ditempel misalnya dulu kan memang kita sekolah di apa? Di mading gitu kan. Kan enak. Kalau lu nggak tahu salah lu, kenapa lu nggak lihat mading kan gitu, Pak. Iya benar. Iya dong. Nah, kalau ini Om Mamudin sama Om Budi nih tertarik dengan yang pembinaan tadi. Berarti kan itu kan kalau di Indonesia itu mengacu ke Villanesia tuh kan. Filosofi sepak bola Indonesia yang dibuat sama Luis Milla kalau nggak salah. Nah, sebetulnya kan itu pasti bagus kurikulum itu. Tapi kayaknya belum semua SSB juga menerapkan Villanesia tadi. Missing link-nya di mana sih? Apa Villanesianya itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia? Atau tidak diterapkan juga di SSB-nya itu juga? Atau memang apa sih sebetulnya nih? Sebenarnya kan pertanyaanmu itu apa, atau kalau itu pertanyaan orang SSB atau ini nggak mau nerapin, sebenarnya kan dia malu, Pak. Artinya kan, maksud saya gini, konsep apapun dibikin pasti bagus lah. Ya, punya kekurangan pasti gitu ya. Nah, soalnya kan implementasi kan. Kenapa misalnya Villanesia di banyak liga usia anak dini gitu, atau turnamen-turnamen anak-anak itu tidak dipakai. Mestinya PSSI berkaca lah. Koreksi diri gitu. Kenapa nggak dipakai? Balik lagi yang tadi. Dia tidak punya daya untuk mengintervensi, Pak. Memaksa itu kan dia nggak bisa. Karena selama ini lu juga nggak ada ngapa-ngapain kok. Lu cuma mengutin iuran gitu. Misalnya ada di Depok gitu ya kan Ascotnya memaksa gitu anggota-anggotanya. Kalau nggak lu gue keluarin nih. Ya keluarin aja kata dia. Tanpa lu juga gue main bola, bos gitu. Iya kan? Iya, karena memang tidak ada sentuhan dari dianya dari mulai itu.
Kalau kan beda Mas, kalau ada sentuhannya. Iya kan? Kayak di luar itu kan memang apa Football Association itu kan ada sentuhan. Memang kerjaan dia ngurusi yang bawah-bawah itu kan. Iya. Kalau liganya sudah dibentuklah badan liga sendiri profesional, keuntungannya dibagi ke Football Association-nya, duit dari keuntungan itu kemudian Football Association-nya ke bawahnya ada sentuhannya. Jadi orang tahu gitu. Oh iya, sehingga akhirnya orang ikut kan. Menurut saya sih itu jadi ya itu bentuk protes juga mungkin dari SSB. Ya, lu selama ini juga nggak ini ngapain gitu. Kalau boleh tahu, memang sekarang Indonesia peringkat berapa ya di FIFA? Pak 100 berapa gitu. 160-an kalau nggak salah. Dari 100. 160-an dari berapa gitu. Gitu ya. Nah ini mungkin cukup menarik nih. Tapi ini ada terbentuk anggapan seperti ini sih Om Mahmudin dan Om Budi. Anggapan di mana katanya kan pembinaan usia dini kita nih yang kurang baik atau kurang bagus. Banyak yang bilang atau beranggapan seperti itu ya. Tapi menurut kita pribadi nih, pembinaan bola usia dini kan sudah bagus. Apalagi waktu di zaman saya deh, contohnya pribadi waktu saya masih SMP dan SMA lah. Timnas kecil Indonesia kita tuh sudah bisa menembus di Danone Cup dan lain-lain deh. Mancanegara gitu. Udah dikenal, mereka mengharumkan nama kita. Nah tapi ketika mereka jadi senior, malah kenapa jadi loyo? Nah jadi sebenarnya yang salah itu pembinaan usia dini atau pembinaan seniornya? Ya memang bukan begini Om. Di Danone misalnya gitu ya. Ya, Danone Cup gitu ya, Piala Dunianya anak-anak lah ya. Yeah. Atau di Gothia gitu yang di Sweden itu kan. Gothia ya. Kita selalu berprestasi kan. Saya sering bilang begini. Dulu angkatannya Cristiano Ronaldo itu tersingkir itu kalau nggak salah itu di babak penyisihan atau di knockout pertama deh. Waktu itu Indonesia itu sampai ke perempat final kalau nggak salah. Ya, tapi Portugal dapat Piala Eropa, Pak. Angkatannya Cristiano Ronaldo. Lah kita, angkatan itu mana? Iya. AFF aja. Piala yang nggak diakui FIFA sama AFC aja tuh AFF tuh nggak dapet. Itu kan sebenarnya tarkam itu, Mas. Bener. Tarkam. Nah makanya si usia dini, berarti usia dininya udah bagus. Nah berarti pasti si seniornya kemana nih? Problemnya ini Nyambung. dia tidak nyambung kan antara. Jadi ini begitu. Hore, kita juara. Datanglah semua orang itu berbondong-bondong kan dengan berbagai macam. Mau pejabatnya mau wah ini kita bangga dengan ya bangga lu bina dong. Bangga aja lu gitu. Muncul di terakhir doang. Iya kan. Kan selalu begitu kan. Dulu kita contoh dulu kan apa zaman si Alfred Riedel ya kalau nggak salah ya. Yang Piala Tarkam ASEAN itu AFF itu, ya kan? Iya itu kan nggak diakui AFC Mas, nggak diakui FIFA. Makanya lu juara di situ juga nggak pengaruh kepada peringkat itu. Oh. Ya kan? Ya AFF enggak ya benar. Enggak diakui kan. Ya maksudnya waktu itu Indonesia itu lagi bagus-bagusnya main, ya kan? Lagi bagus-bagusnya. Wah, Malaysia dikalahin sekian, ini dikalahin gitu. Ya kan? Kita mau final dengan Malaysia lagi ketemunya kan di penyisian udah kita kalahin. Berbondong-bondong lah tuh kan. Politisi macam-macam aja. Lah ini ngapain sih gitu. Sampai Alfred Riedel itu marah kan? Iya. Dia ini sepak bola. Gue nggak ada urusan dengan urusan politik segala macam gitu. Jadi ini di sini tuh dicampur aduk semua. Kemudian banyak yang dompleng. Iya, terus balik media mainstream ini itu. Ini sekarang saya tanya, anak-anak yang ikut Danone, sentuh dari PSSI apa sih? Orang lu berangkat sendiri kok. Iya, pakai uang pribadi kan. Iya, kalau juara kesananya Danone nanggung kan. Makanya yang ini kalau ke luar negeri mutar Anton tuh kan udah punya pengalaman tuh anaknya ikut Danone. Ikut Danone di tingkat Jakarta Selatan waktu itu kan. sampai Jakarta. Jakarta. Ya. Kan si Antonnya bawa minum sendiri, Pak. Padahal sponsornya Danone. Karena dapat aqua mah. Sendiri itu. Iya ya.
Orang Di mana tuanya tahu? itu iuran, ini ayo kita urunin sekian buat makan anak-anak ya, ini minum anak-anak, beli susu anak-anak. Maksud Iya, saya iya. di level itu pun nggak ada sentuhan itu. Apa gitu misalkan dari askotnya, maaf nih, duit mepet nih, kita sumbanglah 1 dus minuman mineral misalkan, jadi oh iya terima kasih gitu kan. Ini nggak ada, Bos. Jangankan membina hal-hal yang teknis gitu ya, bagaimana main bola yang benar, misalnya mensupport tadi kayak Budi cerita SSB yang pelatihnya tidak punya lisensi macam-macam, jadi kadang-kadang dengan semangat aja yang penting main. Ya saya bilang mungkin teknik melatihnya salah. Mestinya itu kan dia kirim lah pelatih-pelatih PSSI itu ke sana gitu. Ayo, ya kan, bergantian misalnya gitu, sekali seminggu dua pelatih datang ke sana sambil transfer knowledge ke pelatih-pelatih itu kan. Ini kan enggak, dia paksa aja. Kan kita ada bikin pengambil lisensi. Pengambil lisensi kan pakai duit. Belum tentu orang punya duit pelatih itu. Orang pelatih itu nggak digaji. Iya. Pelatih-pelatih SSB itu banyak yang digaji kan di kampung-kampung itu. Gimana dia mau ngambil itu? Iya. Bayar 3.500.000 4 juta gitu ya. Iya kan? Nah, ngambil lisensi terakhir 3,5 juta tuh untuk Itu di pelatih D. tuh. Nah maksudnya kan, maksud saya tuh tidaklah semua, kalau SSB yang mampu kan kayak SSB-nya Pak Anton ini kan kaya, mampu, dalam pelatihnya berlisensi kan. Tapi maksud saya di kampung-kampung itu loh Pak, yang banyak ditampilin oleh anak bola itu, ya semangat. Misalnya judulnya apa kayak beasiswa dari PSSI kayak, ya kan, 2 orang gitu, ya kan, nanti 2 orang ini pulang, ada transfer knowledge-nya kan ke teman-teman dia di situ kan, digilir aja itu, kan soal dananya kan bisa, kita juga tahu lah, nggak mungkin jebret gitu sekali ini bisa kan, tapi kan bisa dia gilir. Saya kasih contoh misalnya tahun lalu, sebelum corona ya, 2019, 2018, 17, Kemendiknas itu malah bagus. Semua guru olahraga SD itu disekolahin dia lisensi D untuk sepak bola. Makanya banyak di sekolah-sekolah sekarang tuh pelatih guru olahraganya punya lisensi. Itu tapi Kemendiknas Pak. Beda. Ya kan dia, jadi guru-guru itu disuruh dibayarin oleh Kemendiknas, ya kan, ikut kepelatihan sepak bola ide. Makanya kadang kan di kampung-kampung itu Bud, kadang kan kita sering ketemu ya pelatihnya itu dia guru juga kan. Ya, beberapa yang kita liput juga begitu. Ya akhirnya dia manfaatin itu. Oh udah kasihan nih anak-anak sekitar dia main bola terarah gitu, karena dia punya ilmunya, udah ngambil lisensi yang dibiayai oleh Mendiknas, dia sumbangkan lagi lah ilmunya itu ke anak-anak. Nah, tapi dari misalnya ada nggak program PSSI begitu? Kemendiknas tuh bikin. Saya ingat itu 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Terakhir itu 2019 nggak salah. Memang berarti siapapun harusnya bisa dan didukung ya. Misalkan tadi yang guru-guru ngaji tadi juga saya pengen melatih, bisa. Latih ngaji. SAG dan SPD jadi. Berarti gini ya. Berarti bukan dari faktor pelatih sebagus apapun pelatihnya, kalau masih gini-gini aja ya udah ya. Aku tuh melihatnya begini, Tuhan itu selalu kasih melahirkan manusia dengan talenta, ya kan? Begitu juga di sepak bola, Tuhan selalu kasih talenta luar biasa. Tapi ini yang namanya talenta itu kan Tuhan tidak kasih setiap saat Bos. Kenaan lu kata Tuhan kan. Ya contoh misalnya Argentina. Dulu mereka Tuhan kasih talentanya Maradona. Maradona tuh nggak diajarin juga udah pandai main bola. Setelah sekian puluh tahun Tuhan baru kasih lagi Messi kan. Yeah. Nah kemudian tapi sekelas orang yang punya talenta Tuhan udah kasih, ibarat katanya nggak latihan dia juga udah bagus main. Tetap latihan dan dibina dengan baik gitu. Nah, tapi banyak pesepak bola di seluruh dunia lahir itu kan dari pelatihan yang benar, pendidikan pembinaan yang benar. Contohnya makanya agak beda kan, misal Cristiano Ronaldo itu kan lahir dari pembinaan. Makanya tipikal Ronaldo
kalau banyak pandit itu pengamat membanding-bandingkan dengan Messi, menurut saya nggak pas. Messi memang lahir dengan talenta gitu. Ronaldo itu juggling. lahir, tapi memang pembinaan. Kalau kita baca ini dia itu kan yang buku dia itu kan teman-temannya selesai latihan dia nambah lagi sendiri 2 jam gitu kan. Dia punya tendangan kencang banget. Tenang Messi mas separuh dia, tapi golnya banyak Messi daripada dia gitu. Yang satu otodidak, yang satu pembinaan lah ya. Iya. Nah, saya nggak tahu nih kalau di Indonesia ini mungkin karena semua masyarakatnya religius, beragama, minta aja kan Tuhan kasih talenta gitu kan. Dia lupa kalau Tuhan kan ngasih padahal kan enak bener lu, masa gue kasih 11 yang bagus aja langsung. Nggak mungkin lah, 1 aja gitu dia kan. Nggak, padahal ada periodenya kan. Padahal di klub-klub Indonesia tuh ada tim zikirnya loh. Om Mahmudin kan kalau tahu. Di Persib aja ada tim zikir, Persib tuh ada. Iya. Jangankan tim zikir, tim belakang gawang yang bakal kagak gol-gol aja ada. Gak usah klub-klub gede, SSB aja pakai kadang-kadang. Pakai. Bawa garam. Anak kuburan. Tapi kalau dari PSSI-nya sendiri itu ada kan ya yang tim-tim khusus untuk melihat bakat-bakat yang di SSB di usia-usia tertentu gitu. Ada. Ujung tombaknya itu kan di PSSI kota kabupaten kan. Nah, tidak semua juga PSSI kabupaten kota itu jelek. Tadi sempat saya singgung ya. Saya tahu tuh ada di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat tuh bagus, gitu. Di Sumatera Utara juga ada 1-2 bagus. Memang dia jalankan benar tuh fungsinya gitu. Cuman maksud saya yang bagus-bagus ini, yang serius ini, itu belum cukup gitu. Karena kita ini Sabang sampai Merauke kan. Kalau hitung kabupaten kota 551 kota kabupaten kan. Kalau yang menjalankan fungsinya itu di tingkat kabupaten kota cuma 10, ya tenggelam, Bos. Iya kan? Iya. Nah, itu maksudnya itu. Jadi bukan tidak semuanya jelek. Ada beberapa tuh yang benar-benar ya akhirnya balik ke ketua PSSI di tingkat kota kabupaten ini siapa gitu. Jadi kalau kita tanya, dapat nggak dari sana? Enggak. Ya karena dia memang cinta sepak bola, pengen anak-anak berkegiatan positif gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada yang jadi, kalaupun nggak jadi kan minimal kan nilai-nilai sepak bola, disiplin, respect, ya menghormati segala macam itu ya third play-nya kepake juga kan di dunia kerja atau di dunia mana aja lah nanti dia hidup kan. Iya. Minimal main film si Madun lah. Ya atau kalau ini lagi. Kapten Tsubasa ya kan. Kalau enggak si Mumun. Beda dong, kalau itu jurik dong. Beda. Sepak bola. Itu tadi Om Mahmudin sempat bilang bagus dan tidak bagus orang PSSI-nya. Maksudnya tidak bagusnya itu tidak menggerakkan fungsinya atau tidak pemilihan bibit-bibitnya ini tidak transparansi atau bagaimana? Ya kalau secara fungsional dia sebagai asosiasi kan tidak berjalan. Banyak yang tidak berjalan kan. Walaupun banyak juga yang menjalankan fungsi itu walaupun belum minimal. Tapi maksudnya itu minimal tuh ada lah. Kelihatan dulu deh. Kita juga paham lah sumber dayanya, termasuk sumber dananya gitu ya. Karena ini kita kan luas Indonesia ini. Tapi poinnya itu kan kalau dia mau saja bergerak, sebenarnya kan pembinaan anak-anak ini kayak SSB itu kan orang tuanya yang biayain, Mas. Iya. Ya maksudnya kan dia sebenarnya tinggal memberi dorongan aja sih gitu loh. Anda hadir di situ gitu. Oh ini kurang ini gitu kan. Ayo coba kita begini gitu kan. Ini kan enggak. Itu aja sebenarnya. Makanya anak bola itu prinsipnya yang saya bilang di awal tadi itu. Kalau nggak ada lu juga kita main bola kok. Anak-anak tetap latihan bola kok. Ya kan? Nah, sebenarnya kan kalau dia mau mikir,
hadir aja di situ sebenarnya. Dia hadir dalam bentuk apapun lah. Apakah misalnya sekali apa gitu dia datang apa ngumpulin atau apalah istilahnya gitu ya. Kalau nggak mampu juga ya kan himpun misalnya. Apalagi sekarang kan teknologi membantu kan. Apa gitu perkembangan yang terbaru aja misalnya gitu. WA nggak berbayar ini. Tinggal dia beli kuota, masa beli kuota pun PSSI nggak mampu kan nggak lucu lah. Kan tinggal misalnya dia, sekarang kita tanya, punya nggak dia itu database SSB atau pelatih yang ada di lingkungan kota kabupaten dia? Iya kan? Maksud saya misalnya ada nih 100, 200, 300, ya kan dia tinggal forward aja itu dari WA gitu kan. Kan nggak perlu juga mesti beli kuota 10 juta kan. Kuota 5.000 aja cukup itu. Atau cari wifi gratis lah. Nah, Nah, maksud saya pada tingkatan itu pun selama ini yang kalau kita anak bola lihat tuh belum ada gitu. Kecuali tadi beberapa daerah yang saya sebut lumayan bagus ya. Coba Om mungkin kita mau nanya nih. Berarti kalau menurut Om Budi atau Om Mahmudin ya, atau mungkin sekarang Om Budi lah ya, biar nggak ngantuk. Dia lagi mau nyusun cara mau kudeta saya itu. Berarti kalau menurut Om Budi kita harus membenahi PSSI-nya dari yang atasnya dulu atau Ya proses rekrutmennya mungkin Om. Rekrutmen dari kepengurusan itu transparan. jangan sampai ada kencang aspek politiknya juga perlu ya. Kan kita lihat tuh seringkali di tingkat nasional dalam pemilihan gondok-gondokan atau apa. Bahkan terakhir sempat terbelit kasus mafia sepak bola juga kan. Jadi ada kayaknya ada hal yang mungkin menjanjikan di situ gitu. Sehingga orang jadi rebut-rebutan, motivasinya jadi bukan soal mengangkat derajat sepak bola kita gitu. Jadi motif-motif tertentu. Jadi memang dari hulu dan hilir harus direformasi lah asosiasi atau federasi sepak bola kita. Nanti kira-kira siap kapan Om Mahmudin sama Om Budi? Yes. Buat langsung kerja di PSSI. Boleh kata Om Mahmudin. Jadi kira-kira mau periode berapa? Tunggu PSSI-nya benar-benar baik. Nggak bubarin aja. Lebih ekstrim. Ya bahkan kemarin kita sempat ledekan di grup kan beberapa teman-teman dari daerah. Ya ini gimana Pak? PSSI-nya begini gitu kan. Terakhir Om Mahmudin menjawab itu takdir lo udah jadinya. Karena ketika kita tidak bisa masuk ke PSSI untuk melakukan reformasi, gitu kan, untuk mengikuti kontestasi pemilihan pengurusan, akhirnya kan orang-orang yang punya idealisme terhadap sepak bola ini, ya udah di luar kandang kan. Nah itu bahasa Om Mahmudin kemarin sambil bercanda ya udah itu takdir. Jadi banyak sekali teman-teman pelatih, teman-teman di daerah itu juga mengeluhkan ini. Ya kita berharaplah reformasi di federasi ini bisa berjalan. Jangan mentingkan proyek-proyek yang ada duitnya, kencang duitnya gitu kan. Pastilah. Nah, Om Budi terkait konten-konten di anakbola.net itu pernah ada komplain nggak sih Om? Baik dari pembaca ataupun dari PSSI malah? Belum pernah. Dari PSSI belum pernah. Nah, dari pembaca sempat ada yang kemarin misalnya kayak kasus pemberitaan kehadiran pemain Liga 1 itu. Tapi ternyata kan kita benar ya posisinya dan juga mengakui. Oke. Jadi belum pernah ya untuk komplain. Pernah. Kalau yang saya sangat yang terkait yang sensitif biasanya kita selalu cover both side ya. Tempohari pemilihan sekjen PSSI, mundurnya sekjen PSSI, nah itu kita berusaha banget cover both side. Sampai Bu Tisa kita hubungi orang-orang dekatnya Bu Tisa. Verifikasi langsung ya. Chat dari orangnya Bu Tisa ke
Om Mamudin juga kita baca ya, kita poles dulu, tapi minimal kita punya sumber yang sahih lah. Iya. Ya. Kalau yang untuk yang sensitif. Tapi kalau Tabayun. sekedar ya tanding skornya segini, ya udah paling kita mention aja ke grup sebelah. Kalau dia mau jawab bagus. Tapi pernah kan, Bud? Pernah kan kita di itu tuh yang soal awal-awal corona. Corona IGL pernah. Tapi langsung ke ditantang untuk cover putset nggak berani. Untuk hak jawab juga nggak berani. Kita kasih dia jawab ini. Dan Jawaban dia cuma begitu. Kita ini juga orang media, Mas. Ya kalau orang media sudahlah, saya mau ngapain? Ilmunya kan sama. Mau ngajak tos kali, mau ngajak. Iya kan? Saya udah bilang, ya kita kan menyampaikan faktanya kan. Iya. Nah, di satu sisi, ya dia waktu itu kan Presiden itu udah umumkan ya, tanggal 15 Maret kan tahun lalu tuh, bahwa kita udah corona itu COVID-19 sudah ada di sini, agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan segala macam gitu kan, berkumpul macam-macam lah gitu. Nah ada satu pertandingan memang, dan kebetulan anak saya ikut di pertandingan itu. Ya, mereka nerapin kok, mereka cuci tangan ini. Ya kita kan pakai, tapi ada juga tim itu nggak yang tadinya ikut nggak datang gitu, karena berbagai macam pertimbangan lah gitu ya, manfaat dan mudaratnya lah mungkin, sehingga mereka tidak hadir untuk menghadiri pertandingan itu ya karena sudah COVID-19 gitu. Nah, penyelenggaranya marah-marah. Jadi gini, saya bilang faktanya ada nggak yang mengundurkan diri 4 SSB? Iya sih, tapi kan mesti konfirm ke dia. Saya bilang, kenapa saya konfirm ke Anda? Saya bilang, orang dari sananya saya tanya kok SSB-nya. Saya konfirmasi ke SSB-nya, kenapa Anda mundur? Sumber saya ke sana kan. Ini, oh ya udah. Saya bilang, bertele-tele tapi ya biasa orang kalau udah nggak ngerti aturan main. Jawabannya kamu gitu. Kita ini juga orang media kok. Ya kalau lu orang media ya udahlah. Kita tos. Kenapa rupanya? Iya kan. Ya tulis saja saya bilang. Kalau ada di situ yang tidak sesuai fakta, ya kan? Ya silakan, nggak ada masalah kita saya bilang. Kalau Anda mau somasi secara ini pun somasi aja saya bilang. Nanti kita jawab. Ya artinya kan memang kita yang tadi saya bilang di awal, hal itu kan prinsip. Kalau yang begitu pasti kaidah aturan main, etiknya, jurnalistik pasti kita pegang teguh kalau soal itu. Jadi nggak ini. Malah sampai karena ini pembacanya anak-anak, makanya saya bilang Budi, pilihan katanya mesti optimis, jangan pesimis. Kita sampai ke sana kita mikir. Apalagi kalau aturan etika jurnalistik ya pasti kita punya ini. Nggak sembarangan lah kita yang begitu mah. Kita paham lah. Oke, iya. Oke, Om Ahmadin dan Om Budi, kita sudah masuk di penghujung acara. Udah hampir 8 jam loh kita ini. Saya rasa, udah belum ya? Iya, kita mulai di sini tutupnya di Inggris. Oke, jadi kita selalu meminta closing statement dari masing-masing bintang tamu kita, yang mungkin bisa diawali dari Om Ahmadin atau Om Budi. Kita minta closing statement-nya mungkin terkait harapan anak bola untuk sepak bola dalam negeri, terutama PSSI. Silahkan dimulai dari siapa terlebih dahulu, boleh? Silakan pemimpin dulu deh. Ya kalau kau pemimpin redaksi. Dan udah mulai ada gesekan. Sama-sama pemimpin mending bareng aja. Ya kalau harapan sih seperti tagline kita kan, cara rakyat menggulirkan bola itu tetap ada saja jalannya. Bahkan beberapa SSB dengan modal semangat, ada yang memungut biaya dengan ala kadarnya, bahkan sampai menggratiskan tuh selalu hadir gitu kan. Orang-orang baik di sepak bola selalu ada. Jadi kita yakin bahwa kita nggak akan kehabisan stok lah untuk pemain. Tinggal
pemain-pemain yang tersedia itu direkrut tidak oleh federasi, karena memang sementara satu-satunya yang dilakukan kan PSSI ya. Bahkan seperti tadi yang Om Mamudi ceritakan ketika kita nonton Tarkam itu di Depok, jadi industrialisasi olahraga itu terjadi di situ. Saya baru tahu tuh misalnya di sana ada sewa laundry, ada sewa kostum. Jadi ada tim yang tidak punya kostum disewain oleh panitia. Jadi ada biaya sewa kostum, ada biaya laundry. Gitu. Dan beberapa daerah juga cukup maju. Kemarin di Liga Dharma Kuningan itu juga warung-warung, toko-toko bangunan, toko-toko itu juga dilibatkan sebagai sponsor. Bahkan yang cukup itu di Samarinda ada namanya Samarinda Liga Premier League. Itu secara konsep profesional banget. Hanya karena terbentur situasi pandemi sehingga mereka tidak bisa menggunakan stadion Madia dan stadion utama, jadi menggunakan lapangan. Tapi konsepnya sangat sudah rapi banget. Cara mereka menata dan itu bisa hidup gitu. Jadi itu tanpa ada bantuan PSSI. Kalaupun mereka pakai PSSI hanya wasit-wasit yang punya sertifikasi dari PSSI yang mereka pakai. Gitu. Karena butuh lisensi ya. Artinya ada dan tidak ada federasi, bola tetap bergulir di seluruh pelosok tanah air dan ya monggo gitu, pemangku kewenangan silakan melihat sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing apa yang mau dibantu atau bukan dibantu, maksudnya dimanfaatkan lah dari semangat atau yang sudah dikelola dengan baik ya dari teman-teman itu. Saya kira itu sih harapannya. Siap, terima kasih Mas Budi. Selanjutnya Om Mahmudin untuk closing statement-nya. Ya, apa ya? Kalau PSSI atau kita itu pengen bermimpi main di Piala Dunia dan segala macam, ya serius lah. Ya, kan mimpi itu harus diwujudkan dengan kerja kan. Ikhtiar dan tawakal kalau kata agama itu kan. Ya jangan kebanyakan lebay sih saya lihat sih asosiasi itu. Ya, kurangilah, berkaryalah gitu. Ya kan. Ini banyak potensinya, banyak asal mau. Toh dunia juga ada. Itu satu. Yang kedua, kalau nggak mau capek-capek, ya kerjasamalah baik PSSI-nya dengan pemerintah gitu ya, bikin lapangan bola lah, jangan bikin stadion itu urusan klub profesional, biarin dia bangun sendiri, ajarin tuh klub-klub Liga 1 itu jadi profesional, biar punya stadion sendiri, bangun sendiri gitu kan. Ini kan nggak bondong-bondong aja bikin stadion, ngapain? Anak-anak itu butuh lapangan bola kok, lapangan bola itu murah Mas. Kalau satu kecamatan bikin satu lapangan bola paling 1 miliar biayanya. Mampulah kabupaten kota dengan PSSI itu bikin lapangan bola. Jadi kadang-kadang dia nggak ngerti beda lapangan bola dengan stadion gitu. Jadi Bung Mega tuh bikin stadion ngapain sih ratusan miliar. Ya pakai juga perawatannya juga mahal kan. Ya. Anak-anak nggak bisa pakai tapi. Ya kan disewain anak-anak mahal. Iya. Ya kan, pada tanggung jawabnya maksud saya itu membina ke bawah. Kalau yang stadion kan dipakai klub profesional, itu kan entitas bisnis. Biarkan saja dia berbisnis di sana. Itu ya kalau nggak dilakuin tugasnya dengan baik, menurut saya kita cukup lah jadi supporter juara dunia. Indonesia itu supporter terbaik di dunia. Udah jangan mimpi jadi negara sepak bola terbaik di dunia. Jadi supporter terbaik aja udah cukup lah. Kita nonton di TV, kita lihat. Iya kan? Iya minimal itu betul. Iya optimis kita Mas, optimis. Betul. Itu udah prestasi kita udah itu. Supporter terbaik di dunia. Terkadang kita bisa memberi support pada orang lain, tapi pada diri sendiri suka lupa. Iya. Pesan moral, Terus ya. Tagline-nya itu. Jadilah supporter terbaik di dunia. Oke. Sekali lagi kami dari Denyala mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Om Mahmudin, Om Budi atas waktu dan atensinya. Makasih Om Budi, Om Mahmudin. Terima kasih sudah mau dibuang-buang waktunya. Tapi banyak
insight yang kita dapat. Padahal biasanya untuk acara ini tuh kita mengungkap sisi-sisi unfaedah loh. Unfaedah. Kali ini, kali ini ilmu semua nih. Unfaedah. Baik, untuk quote malam ini yang sudah kita dapat dari pembicaraan dari tadi, masalah bisa membuat kita dewasa, maka sering-seringlah bermasalah. Baik, kami dari Denyala, saya Aldi Bapuk. Saya Yongki. Anton. Gua DP. Kembali lagi di episode selanjutnya. Terima kasih Om Mahmudi dan Om Budi. Salam anak bola.net.